Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman nyata saya diterima di tes CPNS tahun 2018 dan akhirnya diterima di tahun 2019. So, bagaimana lika-liku dan tips agar kita mudah lolos di tes CPNS? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Baik, tanpa basa-basi, saya akan menceritakan pengalaman saya lolos tes CPNS di tahun 2018. Background pendidikan saya adalah guru agama Islam atau gelarnya SPDI. Saya melamar formasi guru agama Islam ahli pertama di SDN 1 Wandanpuro, instansi pemerintah Kabupaten Malang. Pertama-tama saat itu saya bimbang ya, karena untuk pilihan lowongannya di SD yang saya pilih maupun di tempat yang lain itu agak ada perbandingan. Di tempat saya yang saya pilih itu pesaingnya banyak sekali. Enggak banyak sekali sih, cukup banyak ya. Di antara yang lain kurang lebih ada 13. Sementara di tempat yang lain itu selisihnya sangat sedikit sekali untuk pesaingnya. Dan di antaranya hanya 4, 5, bahkan tidak ada pesaing pun juga ada, seperti di tempat-tempat yang agak pelosok ya. Setelah bermusyawarah dengan keluarga dan dengan orang-orang terdekat, saya tetap untuk memilih pilihan saya yang pertama, dikarenakan walaupun pesaingnya banyak, saya berharap mudah-mudahan diterima karena dekat dengan rumah saya, karena satu desa dengan rumah saya. Dan saya tidak punya target yang muluk-muluk untuk diterima menjadi CPNS. Target saya saat itu adalah cukup menjadi pengalaman saya, bisa menjadi pengalaman positif untuk saya di tes berikutnya, seperti itu. Jadi tidak ada bayangan saya diterima. Tapi alhamdulillah Tuhan atau Allah berkehendak lain, saya bisa diterima, diloloskan untuk CPNS 2018. Kurang lebih ada 5 step yang harus saya lalui ya ketika itu, sampai akhirnya saya mendapatkan SK CPNS 2018 ataupun SK-nya di tahun 2019. Step yang pertama yaitu tes administrasi. Mungkin sebenarnya sudah tahu ya tentang tes administrasi, yaitu globalnya atau umumnya, yaitu tentang kita mengirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan, semacam ijazah yang sesuai, lalu kartu identitas dan lain-lain, kita upload di web Panitia Seleksi Nasional. Lalu yang kedua yaitu tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Di situ saya hadapi adalah 3 materi. Yang pertama TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, di situ secara globalnya yaitu tentang nilai-nilai kewarganegaraan, dasar negara, undang-undang dan sebagainya. Intinya tentang kenegaraan. Yang kedua yaitu TIU atau tes intelijensi umum. Nah, di sini menghadapi beberapa soal, di antaranya adalah tentang tes IQ atau tes potensi akademik, lalu tes matematika, dan ada juga bahasa Indonesia. Jadi menurut saya ini soal yang sangat cukup sulit ya, karena saya sehari-hari dulu juga tidak terlalu menekuni matematika, lalu bahasa Indonesia, dan tes IQ. Memang ini perlu berpikir lebih keras lagi dan juga persiapan belajar yang banyak. Yang ketiga yaitu tes TKP, tes karakteristik pribadi. Itu intinya tentang studi kasus ya. Kita dihadapkan pada kasus-kasus tertentu di pekerjaan, lalu sikap apa yang harus kita ambil. Cukup mudah sih ya, tinggal memilih sikap apa yang harus kita pilih untuk menghadapi situasi tertentu. Nah, namun di tahun 2018 itu anehnya yang paling banyak gagal itu karena tes karakteristik pribadi yang hanya tinggal memilih sikap. Itu adalah soal yang paling banyak menggugurkan atau memutus harapan para pelamar tes CPNS. Dan alhamdulillah saya pun juga tidak passing grade di TKP. Aneh ya, saya tidak passing grade di TKP tapi saya berhasil lolos menjadi CPNS. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi di tahun 2018 itu mayoritas untuk pelamar tes CPNS seluruh nasional itu diperkirakan persentase lulus di passing grade-nya itu hanya 9%. Jadi seluruh nasional yang lolos passing grade hanya 9%, bayangkan.
Jadi setelah adanya hasil seperti itu, lalu Kemenpan segera merapatkan itu, dan akhirnya ada keputusan dengan memunculkan yaitu Permenpan RB nomor 61 tahun 2018. Bisa dicek ya, bisa dicek nanti di Google. Isinya intinya adalah tentang perubahan bahwa walaupun tidak lolos passing grade, tapi tetap bisa untuk lolos ke SKB dilihat dari perankingan. Jadi ranking yang paling tinggi yang akan lolos ke SKB. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk pemenuhan formasinya di secara nasional itu sangat kurang. Dan juga ini menurut teman-teman semuanya yang ikut tes, memang soal TKP-nya sangat sulit sekali dan passing grade-nya standarnya sangat tinggi, 143 saat itu ya. Jadi passing grade-nya untuk TKP 143, tidak seperti tahun 2019 yang lebih rendah ya. Mungkin di 2019 137 ya kalau tidak salah. Jadi intinya di 2018 itu banyak sekali yang tidak passing grade di TKP. Akhirnya keluarlah tadi Permenpan RB. Nah, untuk nilai saya sendiri, saya mendapatkan nilai di TWK-nya sejumlah 105 poin, di TIU-nya 105 poin, dan di TKP-nya 137 poin. Jadi total nilai saya adalah 347 poin. Dan alhamdulillah tanpa saya sangka nilai ini berhasil memuncaki ranking di formasi yang saya pilih di SD Negeri 1 Wadanpuro. Di antara 13 pesaing yang lain saya nomor 1 ya. Alhamdulillahirobbilalamin, tidak pernah saya sangka. Nah, karena saya berhasil masuk di ranking 1, jadinya saya lolos SKB dengan 2 pesaing yang lain. Jadi yang lolos SKB itu kan 3 kali formasi. Yang dibutuhkan di SD saya 1. Jadi 1, 2, 3 peringkat itu masuk ke SKB. Nah, akhirnya di SKB saya melaksanakan tes di Kota Jember. Saya aslinya Malang, saya harus SKB di Kota Jember. Dan singkatnya alhamdulillah saya peringkat 1 lagi. Di SKB saya berhasil mendapatkan ranking 1. Dan akhirnya secara otomatis karena SKD dan SKB saya peringkat 1, alhamdulillah saya berhasil lolos di tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya, tahap yang keempat. Tadi yang pertama administrasi, kedua SKD, ketiga SKB, yang keempat yaitu tes kesehatan ya. Jadi kita harus memenuhi persyaratan kesehatan. Di antaranya sehat fisik, sehat jiwa atau rohani, dan bebas dari zat-zat yang mengandung narkoba. Dan juga kita juga harus menyertakan surat tanda kelakuan baik yang dari kepolisian itu ya. Jadi tidak boleh ada jejak kriminal di riwayat hidup kita. Alhamdulillah untuk step ini saya lolos dan mudah karena tidak ada aneh-aneh ya. Saya alhamdulillah wajar-wajar saya, kehidupan saya tidak melakukan hal-hal yang aneh dan sehat. Selanjutnya yaitu pemberkasan. Di pemberkasan ini kita dituntut untuk mengumpulkan berkas-berkas yang dulunya kita upload secara file, itu kita kumpulkan secara langsung ya di Badan Kepegawaian Daerah. Kalau saya di PKD Kabupaten Malang, saya kumpulkan semua berkas yang dibutuhkan, semacam ijazah, lalu surat-surat penting yang berhubungan dengan pendidikan saya, dan formulir-formulir yang harus banyak sekali saya isi. Di situ saya alhamdulillah semuanya lengkap dan tidak ada masalah. Nah, setelah pemberkasan barulah kita menunggu NIP kita keluar. Nomor induk NIP itu nomor induk pegawai ya. Menunggu NIP-nya keluar, saya menunggunya kira-kira kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi di Januari 2019 itu pemberkasan, lalu sekitar bulan Maret itu NIP-nya sudah selesai atau keluar dari pusat ya, dari Jakarta. Nah, alhamdulillah setelah NIP-nya keluar, barulah ada undangan untuk menerima SK CPNS. Dan hari itulah yang ditunggu-tunggu oleh kami semuanya yang sedang menunggu hasil atau SK yang resmi dari pusat, dari BKN lalu ke BKD untuk kami terima. Nah, setelah kami menerima SK CPNS itu kami masih belum bisa bekerja. Jadi kami menunggu lagi surat berikutnya, istilahnya yaitu SPMT, surat perintah melaksanakan tugas kalau tidak salah. Nah, itu kami mendapatkannya di bulan Mei.
Jadi kami baru mulai action bekerja berdinas itu bulan Mei 2019. Nah, akhirnya di Mei 2019 itu kami mulai melaksanakan tugas dinas atau bekerja. Kami bekerja itu karena posisi masih CPNS ya, jadi bukan PNS, masih CPNS. Masih ada step-step lagi untuk menjadi seorang PNS yang 100%. Jadi status kami CPNS itu statusnya masih 80%. Secara gaji kami juga 80% dari gaji normal. Untuk gaji-gaji ataupun untuk keterangan gaji seorang PNS, kalau penasaran nanti akan saya jelaskan ya di video berikutnya. Saya jelaskan tentang gaji seorang PNS itu berapa sih kira-kira, bagi yang penasaran ya. Nah, jadi kami sebagai CPNS itu mendapatkan gaji 80%. Nah, untuk menjadi PNS itu ada step-step berikutnya, yaitu diantaranya harus melewati masa percobaan selama 1 tahun. Nah, sejak Mei 2019 itu saya harus melaksanakan dinas percobaan selama 1 tahun, digaji 80%. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah melewati itu semuanya. Saya sampai 1 tahun dengan baik dan tidak ada kendala. Dan setelah 1 tahun itu ada istilahnya latsar ya. Dalam masa 1 tahun itu ada latsar, latihan dasar CPNS. Jadi saya atau teman-teman semuanya harus mengikuti itu sesuai dengan undang-undang ya, ataupun peraturan pemerintah. Untuk sampai pada PNS harus lulus di latsar. Nah, setelah latsar saya lewati, alhamdulillah saya lulus latsarnya. Dan seharusnya di bulan Mei 2020 ini kemarin Mei, saya seharusnya sudah menerima SK PNS. Tapi karena memang ada kendala pandemi virus, jadi harus ditunda beberapa saat. Saat ini pun saya masih belum menerima SK PNS karena saya belum melewati tahap tes kesehatan ulang dan pemberkasan lagi. Jadi seperti di masa CPNS dulu, sebelum menerima SK harus lulus tes kesehatan dan juga pemberkasan ulang. Nah, sekarang masuk sesi tips bagaimana sih supaya kita mudah diterima menjadi CPNS atau PNS. Yang pertama, kita harus mencari atau meneliti ya di mana formasi yang minim pesaing. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari formasi yang di situ pesaingnya tidak terlalu banyak. Jadi di zaman saya ketika di 2018 memang bisa melihat ya pesaing yang melamar di satu formasi itu. Tips yang kedua yaitu yang pasti adalah banyak berdoa. Menurut saya doa itu lebih dahulu daripada usaha. Karena semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pertama-tama kita harus meminta tolong dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya doanya adalah tidak hanya saya pribadi ya. Jadi kita atau saya itu meminta doa kepada orang lain, meminta doa kepada orang tua. Yang terpenting adalah orang tua. Kita wajib meminta doa kepada orang tua setiap hari. Jangan ragu untuk meminta doa kepada orang tua kita. Yang kedua, mintalah doa kepada guru-guru kita. Entah itu guru ngaji jika orang Islam ya, guru ngaji kita. Lalu guru-guru yang sekiranya bisa kita jangkau, kita mintai doa beliau-beliaunya karena doa itu sangat gampang dikabulkan. Yang ketiga, itu doa kita sendiri. Doa kita sendiri jika orang Islam seperti saya, sering-seringlah untuk sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Dan puasa sunnah Senin dan Kamis itu kita usahakan puasa. Kita lakukan segala cara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita mudah dibantu oleh Tuhan. Tips yang ketiga yaitu kita banyak belajar ya. Saat itu saya banyak belajar di buku-buku latihan soal, buku paket latihan soal yang tebal-tebal itu, tapi secara digital ya. Saya download atau cari-cari di penjual-penjual online, kita cari buku digital sebanyak-banyaknya, kita baca, kita tulis, kita kerjakan dengan baik latihan soalnya. Saat itu saya ulang-ulang sampai satu buku pun saya tulis semuanya ya, latihan soal itu. Jadi soal sama jawaban saya tulis, saya ulang-ulang untuk membacanya. Selain itu saya juga belajar dari YouTube. YouTube sangat penting ya. Jadi jangan remehkan YouTube. YouTube itu sangat membantu kita untuk melihat bagaimana orang lain sudah melakukan tes. Jadi pengalaman orang lain sangat berharga sekali. Di YouTube banyak sekali orang-orang yang sudah menceritakan pengalamannya maupun soal-soal yang dihadapinya ketika dia tes terlebih dahulu. Jadi kan untuk tesnya
Ada daerah lain yang lebih dulu, ada daerah yang memang terakhir-terakhir. Dan alhamdulillah saya beruntungnya itu di kota atau di Kabupaten Malang, saya tesnya di akhir-akhir, jadi lebih dulu yang daerah lain. Jadi saya bisa untuk mempelajari teman-teman seperjuangan yang sudah tes di daerah lain. Tips yang kelima, yaitu kita banyak-banyaklah bertanya kepada teman-teman kita. Kita harus punya komunitas atau teman-teman yang banyak yang sama-sama berjuang di tes CPNS. Kita bisa saling sharing, tanya teman-teman yang sudah tes terlebih dahulu untuk tes CPNS-nya. Kita bisa tanyakan apa saja yang dihadapi di soal-soalnya. Nah, itu ya 5 tips dari saya pribadi ketika saya lolos dari tes CPNS di 2018. Nah, terakhir pesan pribadi dari saya bahwa yang masih belum berhasil di tes CPNS yang lalu-lalu, tetap semangat ya, jangan putus asa, karena saya pribadi bisa berhasil ini di tes yang kedua. Yang pertama di 2014 saya masih gagal, akhirnya di tes 2018 saya berhasil ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, tetap semangat, jadikan kegagalan yang lalu menjadi pelajaran untuk tes berikutnya, menjadi pengalaman yang positif. Lalu jika memang sudah mentok, tidak bisa lagi untuk mengikuti tes CPNS dan tidak ada harapan, maka silakan mengambil hikmah, pintar-pintar mengambil hikmah bahwa tidak semua keberhasilan itu dari CPNS atau PNS. Masih banyak jalan lain, profesi lain yang lebih baik daripada CPNS dan PNS. Jadi jangan bergantung pada satu jalan saja. Silakan berkreasi, kembangkan bakat Anda semuanya, dan carilah pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang akhirnya menghasilkan rezeki yang banyak dan barokah untuk kebaikan kita semuanya. Dan untuk cerita pengalaman pribadi saya lolos tes CPNS di tahun 2018, semoga video ini dapat menginspirasi dan dapat untuk menambah wawasan bagi saudara-saudara sekalian yang mengikuti tes CPNS atau akan mengikuti tes CPNS. Jika ada kekurangan atau kritik saran, boleh silakan berkomentar ya di kolom komentar di bawah, agar ada tambahan wawasan untuk teman-teman kita yang lain yang akan mengikuti tes CPNS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.